Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Literasi Informasi akan membuat video seputar proses temu kembali dan evaluasi informasi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Informasi. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara mengelola dokumen hasil pencarian dan cara mengevaluasi secara kritis literatur yang telah didapatkan berdasarkan formatnya, sehingga dapat diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam proses pencarian informasi. Ketika Anda telah menemukan informasi yang Anda butuhkan, Anda membutuhkan bantuan dalam mengunduh ataupun menempatkan dokumen tersebut. Pada bagian ini, Anda akan mempelajari bagaimana cara menemukan full text dan bagaimana mengelolanya. Berikut ini contoh evaluasi dengan cara instan. Yang pertama, siapa penulis jurnal tersebut? Pada jurnal yang telah dicontohkan, penulis jurnal tersebut dapat dilihat dari tanda yang berwarna merah. Yang kedua adalah di mana jurnal itu didapatkan. Jurnal ini didapatkan dari e-jurnal Undip Sains Direct. Dengan langkah yang pertama, mahasiswa mengunjungi laman SSO Undip, kemudian mahasiswa login terlebih e-jurnal untuk diakses dan memilih jurnal Sains Direct. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat memasukkan kata kunci untuk mencari jurnal yang ingin didapatkan. Kemudian muncul hasil pencarian sesuai dengan kata kunci yang dituliskan. Selanjutnya, pengguna dapat mendapatkan full text dengan memanfaatkan fitur Actionable Result melalui beberapa option yang sudah disediakan oleh Sains Direct, seperti icon download PDF, kirim ke email, dapat di-print, dan lain sebagainya. Kemudian, cara instan evaluasi yang ketiga adalah apakah artikel tersebut kredibel. Setelah kita mendengarkan cara mengevaluasi artikel jurnal dengan cara instan, selanjutnya kita akan mengevaluasi artikel jurnal berdasarkan aspek-aspek yang harus diperhatikan. Aspek pertama ialah peer review. Peer review adalah proses di mana jurnal dinilai kualitas naskahnya sebelum diterbitkan, ditinjau oleh ahli di bidangnya untuk mereview dan mengomentari naskah. Sebagai contoh, terdapat artikel jurnal yang tadi kita telah dapatkan. Artikel ini dipublikasikan oleh Journal of Cleaner Production dan diterbitkan dalam portal jurnal Sains Direct. Hal ini berarti artikel ini telah melalui proses peer review, sehingga memenuhi aspek pertama dari evaluasi artikel jurnal. Aspek kedua ialah referencing. Saat membaca publikasi ilmiah yang telah ditinjau oleh beberapa ahli dalam bidangnya, tentunya pembaca berharap dapat melihat referensinya, apakah referensi tercantum dengan baik atau tidak, sehingga dapat ditemukan kembali dengan mudah. Sebagai contoh dari artikel tadi, di web Sains Direct itu ada menu reference yang bisa kalian klik untuk melihat daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. Bisa dilihat bahwa daftar pustakanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah untuk ditemu kembalikan jika ingin melihat artikel yang menjadi sumber referensi secara keseluruhan. Aspek ketiga adalah accuracy. Untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dari data atau riset yang sedang diteliti, peneliti perlu memperluas perspektifnya terhadap kasus yang sama, yaitu dengan baca dan mencatat hal-hal penting dalam publikasi ilmiah tersebut. Kita dapat mengecek keakuratan hasil kutipan dari sang peneliti dengan mencocokkan kembali terhadap
artikel saduran yang asli. Dengan membaca artikel saduran yang asli, kita dapat mengetahui apakah kutipan yang dilakukan oleh peneliti itu sudah lengkap atau belum. Aspek keempat adalah objectivity. Penulisan yang objektif adalah penulisan yang tidak mengandung unsur kata-kata emosional dari penulis. Tulisan tersebut haruslah kritis dan logis. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui bahwa penulisan artikel tersebut dilandasi dengan logis dan kritis? Kita dapat melihat dari argumen yang dipaparkan oleh peneliti. Ketika peneliti memasukkan pendapatnya ke dalam tulisannya, itu harus disertai dengan argumen yang kuat, bisa dengan penelitian yang telah terdahulu ataupun dengan fakta-fakta yang memang bersumber dari platform-platform yang telah terjamin keakuratannya. Aspek kelima adalah authority. Sangat penting untuk mengetahui apakah penulis artikel adalah ahli dalam bidangnya. Untuk mengecek unsur author di portal Jurnal Sains Direct, kita dapat dengan langsung mengklik nama dari autornya. Di sana akan ditampilkan background pendidikan dari autornya. Di sini ada Guang Lizhou yang berasal dari Institute of Circular Economy Beijing, University of Technology Beijing. Di sana juga disebutkan beberapa artikel yang pernah ditulis oleh sang autor. Begitu pula teman sejawatnya dalam menulis artikel tersebut. Selanjutnya ada cara evaluasi artikel dari website. Seperti yang diketahui bahwa informasi yang berasal dari website itu bisa ditulis oleh siapa saja dengan latar belakang pendidikan berbagai macam, sehingga keakuratan dari artikel dari website itu seringkali dipertanyakan. Oleh karena itu, berikut ini akan saya sampaikan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi artikel dari website. Aspek pertama adalah authority. Penting sekali untuk mengetahui informasi mengenai penulis untuk menentukan kredibilitasnya. Artikel yang berasal dari website dengan domain yang diakhiri dengan gov atau edu itu biasanya memiliki identitas penulis yang jauh lebih lengkap daripada artikel lainnya. Berikut ini adalah contoh pencarian dari search engine Google dengan kata kunci pengelolaan sampah. Tadi telah disebutkan bahwa usahakan memilih laman website dengan domain gov atau edu. Nah, di sini ada artikel pengelolaan sampah rumah tangga. Yang aspek kedua yaitu accuracy and completeness. Anda dapat mengukur tingkat akurasi dengan melihat kelengkapan informasi referensi dan kutipan yang dilampirkan oleh penulis. Hindari website yang tidak menyediakan informasi lengkap mengenai kutipan dan referensi yang digunakan. Dari artikel tersebut dapat dilihat bahwa informasi yang disediakan cukup lengkap. Dimulai dari pengertian sampah sendiri, kemudian jenis-jenisnya, kemudian dampak pada masyarakat. Aspek ketiga ialah stability. Informasi yang ada di website kebanyakan memiliki stabilitas yang rendah sehingga rentan untuk berubah atau bahkan menghilang. Oleh karena itu, penting untuk mencatat waktu Anda mengakses. Anda bisa menggunakan aplikasi manajemen bibliografi seperti Mendeley atau Zotero untuk mengelola hal ini. Aspek keempat ialah bias, misrepresentasi, propaganda, dan agenda komersil. Beberapa website memang diciptakan untuk kepentingan sebuah komunitas, sehingga informasi di dalamnya bisa sangat subjektif.
Begitu juga dengan informasi yang ada di situs komersil. Ketika Anda ingin menggunakan informasi dari website tersebut, pastikan untuk menyertakan informasi dari sumber lain sebagai penyeimbang. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan video ini.